Semua jenis termasuk tanaman pengganggu ini kita akan cari patinya. Nah, nanti kita ikuti proses pembuatannya. Peremasan ini kurang lebih 20 menit. Jadi selama 20 menit kita lakukan meremas daun-daun yang kita petik tadi, membantu meningkatkan kualitas daripada manakala tanaman itu sedang melakukan proses fotosintesis. Mantap, buahnya banyak dan besar-besar. Jadi cara semprotnya seperti ini aja. Salah satu komponen penting dalam biaya produksi pertanian yang membutuhkan biaya besar yakni keberadaan pupuk. Pupuk kimia selama ini sudah biasa digunakan petani untuk menyuburkan tanah dan mendapatkan hasil maksimal. Namun penggunaan pupuk kimia juga memerlukan biaya yang tinggi, sehingga biaya produksi pertanian akan menjadi tinggi. Namun kini sudah banyak ada pupuk alami yang berbahan baku dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Salah satunya pupuk organik cair atau POC Biosaka yang sudah diolah sedemikian rupa dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Pupuk organik cair Biosaka ini menggunakan bahan baku daun atau pucuk daun yang masih muda, dalam kondisi sehat, tidak tercemar pestisida atau pupuk kimia. Daun yang digunakan pun boleh dari tanaman apa saja termasuk rumput yang ada di sekitar kita. Untuk melihat bagaimana proses pembuatan pupuk organik cair Biosaka ini, kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Bapak Kadek Melon, seorang petani organik dari Desa Sandan, Baturiti, Tabanan, Bali. Jadi kita membuat pupuk instan istilahnya ya. Jadi kita pilih daun apa saja yang ada di kebun dengan catatan daun itu utuh, seperti yang kita cari tadi. Jadi yang tanpa bercak, semua daunnya yang utuh. Demikian juga daun gamal yang kebetulan ada di tempat kita pakai ini. Apa saja, tidak harus daun ini, daun itu, daun apa saja. Yang penting daun itu masih utuh tanpa bercak. Nah, itulah bahan-bahan pupuk cair instan yang akan kita bikin, dan nanti selesai bikin pupuk ini dan kita bisa langsung aplikasi ke tanaman apapun yang kita kembangkan. Ini termasuk daun tanaman gulma pun boleh, Pak? Jadi benar sekali Niki, sebenarnya kalau dipandang orang kan ini tanaman gulma pengganggu, tetapi di kita tanaman ini sangat bermanfaat karena kita memanfaatkan semua jenis termasuk tanaman pengganggu ini. Kita akan cari patinya. Nah, nanti kita ikuti proses pembuatannya bagaimana. Sangat simpel dan sangat berguna bagi petani. Pupuk organik cair Biosaka ini harus diolah sedemikian rupa dengan teknik-teknik tertentu agar mendapatkan hasil maksimal. Petani harus memperhatikan teknik peremasan, lama waktu peremasan, dan memahami tanda-tanda campuran bahan telah berhasil menjadi POC. Dan salah satu poin penting dalam proses pembuatan pupuk organik cair Biosaka ini yakni dalam proses peremasan bahan-bahan pupuk, pikiran dan perasaan si pembuat harus berada dalam kondisi yang bahagia atau tenang. Bisa ditambahkan dengan afirmasi positif karena akan mempengaruhi kualitas pupuk organik cair Biosaka ini. Jadi proses pembuatan daripada pupuk instan ini adalah pertama kita tuangkan air ini kurang lebih 1 liter ya. Berapa banyak airnya, Pak? Hah? Air berapa banyak? Sebenarnya sih 5 liter ya, hampir ini kurang lebih ini 2 liter ya. 2 liter. Terus sekarang kita masukkan bahan-bahan yang kita cari tadi. Caranya cukup gampang. Cukup ini diremas-remas begini saja sambil diputar-putar, dan pemutaran di awal itu memang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, bisa dilihat sudah mulai ada perubahan warna. Inilah. Bisa ditegaskan lagi, Pak, untuk peremasannya itu harus seperti apa?
Untuk peremasan kita hanya dengan meremas-remas seperti ini, jangan dihancurkan. Seperti ini saja, dipijit-pijit ya dengan perasaan seperti itu, sambil juga diputar-putar searah jarum jam. ya, berlawanan dulu, berlawanan dengan putaran jarum jam. Setelah itu kita balik lagi ke arah jarum jam. Jadi sudah kelihatan perubahan warna daripada air yang akan kita jadikan nutrisi nanti. Nah, seperti ini. Halus, lemes. Pak, berapa lama ini, Pak? Untuk peremasan ini kurang lebih 20 menit. Jadi selama 20 menit kita lakukan meremas-remas daun-daun yang kita petik tadi agar benar-benar jenuh. Jadi saripati daripada daun-daun itu akan terlarut di air. Nah, itulah sebagai bahan pupuk atau nutrisi yang akan kita aplikasikan pada tanaman. Tanda pupuk ini sudah siap apa itu, Pak? Ini jadi kalau yang pembuatannya seperti ini sudah menunjukkan hasil yang bagus karena air sudah mulai berbusa dan dari baunya harum. Jadi baunya beda. Harum baunya. Mungkin kalau di masyarakat sama dengan membuat daluman. Prosesnya seperti ini aja. Diremas bukan dihancurkan. Nah, lihat nih udah ada ciri-ciri pupuk ini bagus, ada busanya. Kembali saya bilang dari baunya juga sudah ada perubahan, jadi baunya harum. Pada ini perlu campuran nutrisi lain atau gimana, Pak? Yang seperti yang saya lakukan tidak perlu apa-apa lagi, hanya dengan ini. Hanya dengan ini saja nanti kita aplikasikan ke tanaman dan dosisnya juga tidak terlalu banyak. Dengan 50 ml dicampur dengan 16 liter air. Jadi sangat simpel, sangat mudah cara pembuatannya dan bahannya ada di sekeliling kita semua. Artinya siapa saja bisa membuat pupuk Siapa organik saja sendiri, bisa, orang tua, anak-anak, siapa saja bisa, karena ini hampir tanpa risiko, tidak ada racunnya, sangat ramah lingkungan. Akhirnya sudah keruh. Pada untuk waktu peremasan ini memang harus 20 menit? Ya, minimal 20 menit. Untuk pemutaran ini apa ada alasan khusus, Pak? Ya, benar sekali, ini kita putar putar kiri, putar kanan, itu adalah untuk memecah molekul-molekul yang terdapat di dalam butiran-butiran air dan dedaunan tadi. Jadi akan lebih maksimal. Dan perlu diingat juga, nutrisi ini adalah merupakan sebuah ilisitor, di mana ilisitor itu adalah membantu meningkatkan kualitas daripada manakala tanaman itu sedang melakukan proses fotosintesis. Jadi kalau misalnya dicampur dengan pupuk cair atau pupuk organik cair, itu akan meningkatkan kualitas daripada pupuk itu sendiri. Jadi aman. Berarti kandungan yang ada dalam pupuk ini apa namanya? Ya, jadi kandungannya udah ada tadi, dilihat dari bahan. Itu adalah mengandung juga zat perangsang tumbuh. Dari daun yang baru udah pasti itu tingkat pertumbuhannya tinggi. Dari keutuhan daunnya itu berarti nutrisi daripada lembaran-lembaran daun tadi itu masih bagus karena belum diganggu oleh hama-hama yang ada di sekeliling kita.
Jadi otomatis nutrisi ini juga merupakan proteksi untuk tanaman yang kita kembangkan. Selanjutnya, setelah pupuk organik cair tersebut siap, bisa langsung diaplikasikan dan takarannya pun harus pas, nggak boleh berlebihan. Teknik penyemprotan menggunakan teknik semprot embun, hanya disemprotkan di atas tanaman, tidak perlu sampai basah. Untuk ini apa tahapannya Pak? Jadi karena kita tadi sudah selesai bikin pupuk BSK ini, jadi kita siap mengaplikasikan. Jadi untuk satu tangki atau 16 liter air, kita cukup mengasihnya kurang lebih 40 sampai 50 mili ya. Kita campur ke air, kemudian kita aduk-aduk dulu di penyemprotan, dan sudah tercampur rata, akhirnya kita tinggal aplikasi. Jadi yang kita aplikasikan pertama mungkin di tanaman hias, ya nanti di cabai. Sangat simpel. Oke, kita aplikasikan sekarang pertama-tama di tanaman. Jadi cara penyemprotannya tidak usah basah, kita tinggal semprot embun seperti ini. Semprot embun Pak? Ya, tidak usah sampai basah, cukup seperti ini saja. Nah, segitu aja nyemprotnya, gampang. Bisa dilihat hasilnya seperti ini, bunga-bunga kita mekar, anggrek-anggrek kita juga mekar, itu hasilnya luar biasa. Jadi kita lanjut sekarang aplikasinya di tanaman cabai yang sudah terganggu dengan BSK ini. Buah tetap ada sekalipun daunnya menguning. Oke, kita semprot aplikasi di tanaman. Mantap, buahnya banyak dan besar-besar. Jadi cara semprotnya seperti ini. Kita balik dulu, semprotnya aman. Ini tidak ada racun, jadi semua kena, hanya dengan embun seperti ini. Semua, baik itu tanaman keras seperti jeruk juga bisa. Pupuk organik cair Biosaka bisa diaplikasikan untuk semua jenis tanaman, mulai dari sayuran, tanaman buah, tahunan, tanaman hias, termasuk tanaman bunga. Seminggu setelah tanam, sudah bisa langsung disemprot dengan pupuk organik cair ini, dengan durasi penyemprotan 3 hari sekali. Pupuk organik cair ini kinerjanya tidak kalah baiknya dengan pupuk kimia dan kandungannya pun hampir sama dengan pupuk kimia, yakni unsur NPK. Sudah komplit tersedia dalam pupuk organik cair Biosaka ini. Jadi karena dari daun tadi yang kita pilih, dari daun jenisnya daun gamang, daun rumput-rumputan gulma, daun kayu-kayu yang lain, itu otomatis sudah mengandung NPK. Sebenarnya yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri ya hanya NPK, nitrogen, kalium, dan fosfat kan itu. Jadi di daunan tadi sudah komplit sebenarnya. Itulah yang diperlukan oleh tanaman. Kenapa itu kita aplikasikan ke tanaman dan sudah cukup, nutrisinya luar biasa. Itu bisa termentahkan dengan cara apa? Kita harus mencoba bikin sendiri pupuk bahwa NPK itu ada di sekeliling kita. Jadi tidak harus mempergunakan pupuk kimia. Bahkan NPK organik itu jauh lebih aman dan baik untuk kesehatan gitu. Luar biasa itu. Itu NPK organik itu adalah merupakan obat juga untuk diri kita sendiri,
apalagi untuk tanaman. Nutrisi yang memang diperlukan oleh tanaman itu sendiri sangat-sangat baik dan bagus. Jika untuk tanah itu? Pastinya ya, untuk tanah. Karena sesuai dengan pembuktian, kita melakukan penyemprotan, jadi tingkat kegemuran tanah dan pH tanah itu tetap stabil dengan mempergunakan nutrisi kilat yang kita bikin seperti tadi. Oh, untuk tanah yang rusak begitu Pak, yang baru dikeruk gitu bisa Pak? Ya, itu bisa sekali. Nah, di sanalah kita perlu aplikasi yang benar-benar kontinu ya, terus-menerus melakukan perawatan, karena tanah itu memang perlu dirawat, bukan hanya dipakai, dirawat, dikembalikan, dimurnikan dan dimuliakan. Terus caranya bagaimana? Yaitu dengan penyemprotan, ngasih bahan-bahan organik kepada tanah itu sendiri agar tanah itu kembali kandungan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Pak, ini kan organik itu Pak, apa manfaat lain yang bisa kita rasakan? Jadi kalau cara pengaplikasian misalnya, karena kita tidak memakai bahan kimia, dikena nutrisi tadi aja kita merasa segar, apalagi ke tanaman. Nah, kalau kita sudah melakukan perawatan dengan kontinu, terus-menerus dengan perawatan organik, jadi tanpa menggunakan pupuk kimia, campuran-campuran kimia lainnya, jadi produk yang kita hasilkan adalah produk yang benar-benar layak dikonsumsi. Jadi sebenarnya apa yang kita bikin itu adalah merupakan obat. Sekarang kita punya prinsip, jadikanlah makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Karena bertani itu harus sehat. Kalau sudah sehat, pasti kita akan bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Bertani dengan menggunakan pupuk organik cair Biosaka memiliki manfaat besar. Bisa menekan biaya produksi pertanian, sehingga bertani bisa dengan biaya sangat murah, karena bahan-bahannya diambil dari lingkungan sekitar kita. Karena POC ini bersifat organik, pangan yang dihasilkan pasti sehat, layak dikonsumsi, ramah lingkungan, dan pasti bebas dari unsur kimia berbahaya. Nah pemirsa, apakah Anda masih berpikir bahwa pertanian ini membutuhkan biaya besar? Dengan menggunakan pupuk organik cair, biaya produksi pertanian kini bisa ditekan seminimal mungkin dengan hasil pangan yang sehat dan ramah lingkungan. Tentunya kalau dari biaya, mungkin dari awal sudah kita lihat tadi, nyaris tidak perlu biaya. Semua ada di sekeliling kita, apapun itu sangat bermanfaat. Mungkin kalau ditanya biaya, kita pun bingung jawabnya berapa biayanya, tetapi hasilnya benar-benar ada gitu. Jadinya bertani bisa menjadi sangat murah Pak. Bertani sangat murah meriah, hasilnya luar biasa. Bukan hasilnya murahan, tetapi kita punya mutu dan kualitas karena produk kita produk sehat. Oke.